Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Niputu Celia Pratemi. Kalian bisa panggil kakak Kak Celia. Nah, kalian tahu tidak? Sekarang kita akan belajar apa? Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai komponen ekosistem. Tahukah kalian, lingkungan kita terdiri atas dua bagian komponen. Yang pertama yaitu komponen hidup atau disebut dengan komponen biotik. Dan yang kedua yaitu komponen tak hidup atau disebut dengan komponen abiotik. Nah, contoh dari komponen biotik ini yaitu tumbuhan, hewan, dan makhluk lain. Sedangkan contoh dari komponen abiotik yaitu cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini terdiri dari dua ekosistem, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, contoh dari ekosistem air ini adalah laut dan sungai. Sedangkan contoh dari ekosistem darat adalah ekosistem hutan dan padang rumput. Selain itu, terdapat juga yang namanya ekosistem buatan. Kalian tahu tidak apa itu ekosistem buatan? Nah, ekosistem buatan yaitu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya yaitu sawah dan bendungan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk atau disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh dari metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Sedangkan contoh dari metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Nah, hewan yang berkembang biak tidak mengalami perubahan bentuk, contohnya yaitu kucing dan sapi. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Contohnya yaitu sapi dan kelinci. Sedangkan hewan karnivora adalah hewan memakan hewan lain. Contohnya yaitu harimau dan singa. Omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan. Contohnya yaitu monyet. Nah, Indonesia mempunyai bermacam-macam hewan dan tumbuhan karena Indonesia secara geografisnya terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Nah, letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis karena menjadi tempat persilangan antara
2 benua dan 2 samudra. Selain itu, negara Indonesia adalah negara maritim. Apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan, yang terdiri atas pulau-pulau. Nah, oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, sehingga negara Indonesia memiliki lahan yang sangat subur. Lahan subur ini sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Inilah yang membuat datangnya penjajah ke Indonesia. Untuk mempertahankan NKRI pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda yang berbeda suku, adat, agama, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajah Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Isi Sumpah Pemuda yaitu pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini berdiri berdasarkan pemikiran seseorang yang bernama Dr. Wahidin. Beliau ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik ke perjuangan pendidikan. Perjuangan Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia yang kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional, sehingga tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, sekian dulu ya adik-adik video dari Kak Celia. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih semangat dan senang dalam belajar. Dadah!